Oke, untuk saat ini di dalam pertemuan ini kita akan membahas tentang statistik dengan materi khusus yaitu ukuran pemusatan dan frekuensi relatif. Oke ya. Kita punya data ya. Ini datanya itu ada 25 ya, dimana data ini adalah data penjualan sepatu di salah satu toko. Oke ya. Coba diperhatikan untuk data ini, merek A, B, C, dan seterusnya dengan ukuran yang sudah ada. Jadi ini semua sudah ada ukurannya semua. Ya. Jadi diperhatikan, dan data ini saya ambil di buku Matematika kelas 10 bab 7 statistik halaman 187. Oke ya, silahkan bisa dilihat untuk buku halaman 187. Kita akan mulai aja. Yang pertama kita akan membuat diagram line plot ya, diagram line plot untuk menunjukkan ukuran sepatu yang terjual pada akhir pekan pertama bulan Januari. Diagram line plot ya, diagram line plot adalah sebuah garis bilangan dengan banyaknya tanda X yang menunjukkan banyaknya data yang muncul di nilai tertentu. Ya, sebagai contoh gini ya. Sebagai contoh ini 45 ya. 45 itu munculnya di mana? Ya, 45 itu munculnya di sini dan di sini. Jadi sebenarnya kalian melihat misalkan ini ya. Ini misalkan 47, 43, berarti 43 kasih bintang. Terus 44 kasih bintang dan terusnya. Silakan ini dilengkapi. Oke ya. Jadi ini silakan dilengkapi. Ya, untuk bisa menjawab berikutnya. Jadi dasar dari membuat line plot ini adalah data yang sudah ditunjukkan di atas ini. Ya, silakan sambil dilihat untuk bukunya. Oke, ini yang pertama, silakan dibuat line plot ini dilengkapi ya. Dilengkapi, kalau misalkan ada kita beri naik gitu ya. Sampai 25 data sudah masuk di line plot ini. Oke ya. Yang kedua, kita punya tabel frekuensi relatif. Ya, kita punya tabel frekuensi relatif. Misalkan ini 45. 45 itu dari mana? 45 itu saya ambil dari line plot tadi. Ya, ini 452. Oke ya, ini ada dua data. Yang ukurannya 45 itu ada dua data, maka di sini kita buat sama dengan 22. Nah, ini silakan diisi. Ya, ini berapa diisi. Sekarang frekuensi relatif itu apa? Frekuensi relatif itu adalah frekuensinya ini ya dibagi jumlah semua, kan jumlah data sama dengan 25. Berarti dibagi 25 dikali 100%. Oke ya, itu adalah frekuensi relatif. Tinggal kita bagi ini sama dengan 4 ya. Berarti sama dengan 8. 8% dari semuanya. Nah, silakan untuk ini juga diisi, terus nanti di sini diisi. Ingat ya. Jadi untuk mencari frekuensi relatif itu adalah data 2 ini. Ya, 2 asalnya dari sini, 25 asalnya dari sini dikalikan dengan 100%. Maka hasilnya adalah 8%. Oke ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah nomor 2. Pertanyaannya perhatikan. Jelaskan bentuk dari line plot yang kamu hasilkan. Bagaimana bentuk line plot ini bisa menjelaskan distribusi data ukuran sepatu di atas. Oke ya. Jadi setelah line plot tadi ya, line plot tadi sudah jadi. Ya, sudah jadi. Itu mayoritas ukuran berapa? Pertanyaannya itu. Ya. Jadi bisa kamu tuliskan mayoritas ukuran sepatu. Mayoritas ukuran sepatu itu berapa? Ya. Ukuran sepatu berapa? Berapa sama berapa? Oke ya. Itu bisa kamu jawab kalau line plotnya sudah ketemu. Jadi silakan ini diisi dulu. Jadi line plot ini diisi, nanti yang paling banyak di mana? Kalau misalkan paling banyak itu di 42, 43, 44. Berarti
mayoritas adalah antara 42 sampai 44. Misalkan kalau ini sudah terisi semua. Jadi ini silakan diisi semua dulu. Oke ya. Itu untuk menjawab nomor 2. Nah, sekarang selanjutnya yang nomor 3, tapi coba perhatikan. Ya, perhatikan ketika kalian mendeskripsikan sebuah kumpulan data, biasanya kalian juga perlu menentukan data terkecil berapa, data terbesar berapa. Oke ya. Jadi di sini data terkecil berapa? Data terkecil. Tapi juga kamu tentukan data terbesar. Ya. Nanti data terkecil, data terbesar itu bisa dilihat di sini. Ini ada enggak? Atau di line plot ini. Kalau misalkan 37 enggak ada, 38. Ya, apakah 38 ada? 38 itu di sini ada enggak 38? Ya, 39, 38 ada. Ya, 37 enggak ada. Oke ya, berarti yang terkecil adalah 38. Yang terbesar berapa? Yang terbesar adalah 45. Oke ya, berarti bisa kamu tuliskan data terkecil adalah 38, data terbesar adalah 45. Oke. Nah, sekarang ya, bagaimana kalian dapat menemukan data terkecil dan data terbesar dengan melihat diagram plot? Sekarang dengan melihat diagram plot ya, apa yang menjadi kesimpulan kita ketika kita menemukan data terkecil dan data terbesar? Itu mudah sebenarnya. Ya, itu mudah. Kan untuk data di line plot ya, data di line plot itu berarti yang kecil di mana? Yang kecil di sebelah kiri, sementara yang besar di sebelah kanan. Oke ya, kan ini kan arahnya ke sini berarti kiri, arahnya ke sini berarti kiri. Jadi dari line plot yang sudah pernah kita buat, maka kita akan menemukan data terkecil itu di sebelah kiri, data terbesar di sebelah kanan. Oke ya, itu. Jadi bagaimana kalian dapat menemukan data terkecil, yaitu di sebelah kiri, dan untuk yang terbesar di sebelah kanan. Oke. Nah, sekarang jangkauan. Jangkauan itu apa? Ya, jangkauan dari ukuran sepatu. Oke ya. Jangkauan itu sama dengan data terbesar. Ya. Data terbesar dikurangi data terkecil. Ya. Data terbesarnya berapa? Dikurangi data terkecil. Itu sama dengan berapa? Itu ya. Tadi kan sudah tahu ya, data terkecilnya berapa, data terbesar berapa. Jangkauan itu adalah data terbesar dikurangi data terkecil. Oke, silakan diisi. Kalau ini nanti terisi, maka di sini akan terisi. Oke ya. Nah, sekarang modus ya, modus. Nah, ini adalah pelajaran yang sudah pernah dikenal. Modus itu apa? Modus itu adalah data yang sering banyak muncul. Ya, data yang sering banyak muncul. Nah, di dalam tabel nanti ya, kita lihat tabelnya. Ya. Kita lihat tabelnya, nanti yang paling banyak di sini itu mana? Ya, paling banyak di sini itu mana? Itu berarti modus. Ya, yang paling banyak itu ada di mana itu dari modus. Oke ya, itu modus. Oke, jadi modus sudah tahu adalah nilai yang banyak sering muncul. Itu adalah modus. Sekarang, bagaimana kalian bisa menentukan modus kumpulan data dari line plot? Nah, kembali line plot. Kalau line plot belum diisi nggak akan ketemu. Line plot bisa kita temukan modusnya itu kalau dia memiliki apa? Tanda silang paling banyak. Oke ya, misalkan yang paling banyak adalah 43, berarti modusnya adalah 43. Yang paling banyak adalah 40, berarti modusnya 40. Itu ya, itu adalah modus dilihat dari line plot. Ya, jadi bisa menentukan modus dari line plot kalau dia memiliki tanda silang paling banyak. Oke. Nah, sekarang urutkan data ukuran sepatu di atas dari yang terkecil sampai yang terbesar, lalu tentukan median. Ya. Data-data tadi diurutkan. Ya, data-data tadi diurutkan. Misalkan 38,
berapa ya. Terus misalkan 38-nya berapa? Misalnya 38-nya 1, terus 39, terus 40-nya berapa? 40-nya 2, dan terusnya ya, sampai di sini mestinya 45 ya. Nah, ini diurutkan dulu. Mediannya itu paling tengah. Karena jumlah datanya itu 25 data, maka yang paling tengah berapa? Urutan ke-13. Jadi di sini ada data 12, di sini ada data 12. Ini 12 data. Di sini 12 data juga, maka urutannya adalah urutan ke-13. Jadi data ke-13 itu adalah median. Setelah apa? Setelah diurutkan seperti ini. Silakan diurutkan, dicari data ke-13. Oke. Sekarang yang nomor 9. Ya, sekarang yang nomor 9. Bagaimana kalian dapat menentukan median dari sekumpulan data dengan melihat diagram line plot? Nah, ini mudah aja. Nanti kalau line plotnya sudah ketemu, ya, tanda silangnya, tanda silang. Jadi tanda silang yang atas ini, ya, tanda silang yang atas ini, ya, ini dari arah yang sebelah kiri diambil 12, dari sebelah kanan diambil 12, tengah-tengahnya 13 itu adalah sebagai mediannya. Oke ya, itu dari line plot ya. Bagaimana kalian dapat menentukan median dari line plot ya? Itu dari arah kiri ada X-nya itu kita ambil 12, dari arah kanan bukan X ya, tanda silangnya ada 12 lah. X yang ke-13 itu sebagai median. Oke ya. Nah, terus sekarang kita belajar tentang mean ya. Nah, ini ada soal begini. OSIS sekolah A yang beranggotakan 10 orang akan melakukan aksi sosial untuk membantu para korban bencana alam. Mereka sepakat untuk mengumpulkan pakaian bekas layak pakai untuk membantu para korban bencana alam. Adapun jumlah baju yang dikumpulkan setiap pengurus OSIS adalah sebagai berikut. Nah, seperti ini. Pertanyaan adalah carikan mean. Rata-ratanya berapa? Mediannya berapa? Dan modusnya berapa? Oke ya. Ini kan dari 10 data ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Silahkan carikan mean, di jumlah semua dibagi 10. Median ini diurutkan dulu. Ini kan belum urut, berarti artinya 3, 3, 4 sekian ya. Nah, diurutkan dulu, cari yang tengah. Yang tengah karena ada 10 data ya, ada 10 data, maka yang tengah itu adalah data kelima ditambah data ke-6 bagi 2. Ya, jadi kalau diurutkan nanti akan tahu data yang tengah itu mana. Modus itu yang sering muncul angka berapa. Oke ya, dari jumlah itu. Nah, sekarang kalau misalkan ada yang menyumbang 20 sama 22. Ya, itu menjadi berapa? Maka mestinya datanya berubah. Ya, maka datanya akan berubah ya. Misalkan 3, 4 sekian gitu ya, titik-titik, silakan diturutkan nanti. Nah, di sini sampai 10, 20, 22 ya. Karena dari awal itu 10 data ya. Ini 10 data, di sini tambah 2 berarti menjadi 12 data. Ya, menjadi 12 data. Dari 12 data silakan ditentukan mean, median, dan modus. Oke ya, demikian untuk PJJ hari ini. Silakan dikerjakan di kertas, silakan ya, di kertas. Tapi nanti kalau di kertas harus kamu kirim di Google Classroom. Oke, dan absen jangan lupa absen di chat di kolom komentar. Oke ya, saya tunggu tugasnya di Google Classroom. Selamat belajar, sukses dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih.